Ini belum terdengar suaranya ya? Ada kendala ya? Iya, Ustaz. Ya, silakan ada moderator yang memimpin presentasinya. Ustaz Ridho bisa mulai. Ya, silakan. Padahal. Iya, iya. Ini jadinya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nasta'inu wa nastaghfiruh. La ilaha illallah wa Muhammadur Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Yang kami hormati Ustadz Abdul Hanan Al-Qami dan teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu. Langsung saja mempersingkat waktu, kami dari kelompok 1 akan menyampaikan materi tentang kaidah tentang muzakkar, feminim dan feminim atau muannas. Langsung saja untuk materi pertama yang akan disampaikan Ustazah Nailatul Rahmania. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah suara saya terdengar jelas? Ya, baik. Mendengar Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung saja. Pembahasan kali ini adalah pembagian isim menjadi muzakkar dan muannas. Dalam bahasa Arab, isim atau kata benda dapat dibagi menjadi 2, yaitu muzakkar dan muannas. Secara bahasa, muzakkar berarti laki-laki, sedangkan muannas berarti perempuan. Kemudian, muzakkar dan muannas ini
masing-masing dibagi menjadi dua, yaitu hakiki dan majazi. Yang pertama adalah hakiki. Maksud hakiki adalah isim yang menunjukkan sesuatu yang pada hakikatnya memang berjenis laki-laki atau perempuan, yaitu memiliki jenis kelamin baik dari manusia maupun hewan. Jadi kalau yang ditunjukkan memang benar-benar laki-laki, maka disebut muzakkar hakiki. Sedangkan kalau yang ditunjukkan memang benar-benar perempuan, maka disebut muannas hakiki. Yang kedua adalah majazi. Yang disebut majazi adalah isim yang secara bahasa dimasukkan ke dalam golongan jenis laki-laki atau perempuan, padahal pada hakikatnya benda tersebut tidak mempunyai jenis kelamin. Contohnya adalah benda mati. Dalam bahasa Arab, benda seperti kitabun, yang berarti buku, dapat diperlakukan sebagai muzakkar, meskipun buku tentu tidak mempunyai jenis kelamin. Jadi, penentuan muzakkar atau muannas pada kata seperti ini merupakan ketentuan dalam bahasa Arab. Untuk contoh muzakkar hakiki, misalnya Aliyun, Ali dan Rojulun, seorang laki-laki, dan Asadun, singa jantan. Karena yang ditunjukkan memang laki-laki, maka termasuk muzakkar hakiki. Sedangkan contoh muzakkar majazi, misal Badrun, yang artinya bulan purnama, Lailun, malam, dan Babun, pintu, benda-benda tersebut tidak memiliki jenis kelamin, tetapi dalam tata bahasa Arab diperlakukan sebagai muzakkar. Kemudian contoh muannas hakiki, misalnya Aisyah, imra'atun, perempuan, dan labu'ah, singa betina. Ketiganya termasuk muannas hakiki karena menunjukkan perempuan atau betina secara nyata. Sedangkan contoh muannas majazi, misalnya saburatun, papan tulis, dan madrasatun, sekolah, keduanya bukan perempuan secara hakikat, tetapi secara tata bahasa Arab termasuk muannas. Jadi kesimpulannya, perbedaan hakiki dan majazi terletak pada apakah jenis kelaminnya benar-benar ada atau hanya berdasarkan ketentuan bahasa. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana cara membedakan isim dan muannas, mari kita simak penjelasan dari materi selanjutnya. Dan dari saya, kami serahkan ke pemateri selanjutnya. Baik, langsung saja. Ustadz Ridho mungkin bisa digeser slide-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya ada tanda-tanda isim mu'annas. Yang pertama ada tak marbutoh. Di sini contohnya ada Fatimah, ada Imro'ah, dan ada Naqoh. Nah, di sini terdapat tanda isim mu'annas di tak marbutohnya, di akhir katanya, yaitu huruf tak yang ketika diwakafkan dia menjadi huruf ha. Fatimah. Tanda-tanda yang kedua yaitu alif taknis maksur. Contohnya di sini ada Salma, Sugro, dan Hubla. Nah, ini adalah isim mu'annas, dilihat dari tandanya di akhir ada alif maksurah, dibaca alif bukan ya, tapi berbentuk ya gitu alifnya itu. Jadi dibacanya itu Salma, bukan Salmai atau Sugroi ataupun Hublai, tapi dibacanya Salma karena ini adalah alif bukan ya. Sugro dan Hubla. Yang ketiga, yang ketiga adalah alif taknis mamdudah, yaitu alif setelahnya ada hamzah. Nah, hasna. Isim-isim ini adalah isim mu'annas yang memiliki tanda yaitu alif mamdudah di akhir kata. As-sama'u. Jadi ini yang dinamakan alif taknis mamdudah.
Nah, mungkin setelah kita mengetahui tanda-tanda isim mu'annas ini, kita bisa membedakan mana isim mu'annas dan juga mana isim mudzakkar gitu ya. Dengan melihat tandanya, jika dia memiliki tanda-tanda tiga ini, tak marbutoh, alif taknis maksuroh, dan alif taknis mamdudah, itu bisa disebut isim mu'annas. Jika tidak terdapat tanda-tanda ini, itu berarti eh, isim isim mudzakkar. Lanjut Ustadz Ridho. Nah, selanjutnya ada pembagian isim mu'annas ya. Tadi udah dijelaskan oleh Ustazah Naila bahwa isim mudzakkar itu hanya terdapat dua bagian, yaitu hakiki dan majazi. Sedangkan mu'annas itu ada empat. Nah, tadi yang hakiki dan majazi sudah dijelaskan oleh Ustazah Naila. Nah, mungkin yang dua lagi, insya Allah akan dijelaskan oleh saya, yaitu yang ketiga ada mu'annas al-lafzi. Nah, di sini ada isim yang memiliki tanda-tanda mu'annas, baik isim tersebut sebenarnya dari segi makna itu isim mu'annas atau mudzakkar. Nah, bisa dilihat contohnya di sini mu'annas lafzi dari maknanya itu mu'annas gitu. Nah, Fatimah, Khadijah yang memiliki tanda tak marbutoh di akhir katanya, yang ketika diwakafkan dia menjadi huruf H. Terus dari segi maknanya itu dia mudzakkar gitu ya. Nah, di sini bisa dilihat Polha. Nah, ini nama laki-laki ya, Hamzah, Zakaria, dan Khalifah. Tetapi dari segi lafadznya, dia itu memiliki tanda-tanda mu'anas. Makanya dia dimasukkan, dikategorikan ke dalam mu'anas lafzi. Memiliki tandanya itu yaitu Polha, tak marbutoh, dan Zakaria tak mamdudah. Alif mamdudah, mohon maaf. Terus selanjutnya yang keempat ada mu'anas maknawi. Isim yang secara makna merujuk kepada mu'anas, baik hakiki atau majazi, walaupun lafaznya tidak memiliki ciri-ciri mu'anas. Nah, yang pertama itu ada nama perempuan. Nah, nama perempuan ini Zainab dan Hindun. Dia maknanya sebenarnya itu mu'anas gitu, isi mu'anas. Meskipun dia tidak memiliki ciri-ciri mu'anas. Lanjut sifat dan isim khusus perempuan. Contohnya kayak umun, hamilun, murdi'un, umi gitu ya. Ini termasuk sifat dan isim khusus perempuan. Selanjutnya ada nama suku, bangsa, negeri, dan sebagainya. Contohnya kayak Quraisy, Mesir, Misru, atau Suria gitu ya. Ini bisa digolongkan, dikategorikan ke dalam mu'anas maknawi. Terus anggota tubuh yang berpasangan, contohnya kayak yadun, tangan, ainun, mata gitu ya. Pokoknya anggota tubuh yang berpasangan dia dikategorikan ke mu'anas maknawi. Mungkin cukup sekian dari saya, dilanjutkan oleh presentator ketiga yaitu Ustadz Ridho. Dipersilakan. Oke, saya akan melanjutkan materi. Contoh isim yang bisa masuk ke dalam kategori muzakkar dan juga mu'annas. Pertama dalun, timba atau gayung. Yang kedua sikin, sabilun, torikun, sukun, lisanun, ziraun, silahun, sa'un, unukun, homrun. Itu untuk muzakkar. Dan contoh muannasnya adalah
sakhlatun, hayyatun, syatun, robaatun. Selanjutnya, kaidah at-tazkir dan ta'nis dalam tafsir Al-Quran. Apabila domir atau isim isyarah berada di antara mubtada dan khobar, yang salah satunya muzakkar, jenis laki-laki, dan yang lainnya mu'annas, jenis perempuan, maka domir itu isim isyarah itu boleh dituliskan dalam bentuk muzakkar atau mu'annas. Misalnya dalam surat Quran surat Al-Kahfi ayat 98. Qala haza rahmatan mir rabbi. Dan artinya Zulkarnain berkata ini adalah rahmat dari Tuhanku. Setiap isim-isim jenis boleh digolongkan berjenis laki-laki muzakkar karena melihat dari segi jenisnya. Dan juga boleh dijadikan berjenis perempuan, mu'annas, mengingat segi jamaah atau kolektif. Misalnya dalam surat Al-Haqqah yang artinya seakan-akan mereka tunggul pohon kurma yang telah kosong atau lapuk. Dan dalam Quran surat Al-Qamar yang artinya yang menggelimpangkan manusia seakan-akan mereka pohon kurma yang tumbang. Sekian dari kami, mungkin ada yang mau ditanyakan. Kesimpulannya Barangkali ada Ustaz. yang belum pahami. Baik, langsung saja kesimpulan. Isim dalam bahasa Arab dibedakan menjadi muzakkar dan mu'annas, baik berdasarkan jenis kelamin sebenarnya, hakiki maupun berdasarkan ketentuan kebahasan majasi. Isim mu'annas juga memiliki tanda-tanda tertentu seperti tak marbutoh, alif maksurah, dan alif mamdudah, serta terbagi menjadi beberapa macam, yaitu mu'annas hakiki, mu'annas majazi, mu'annas lafzi, dan mu'annas maknawi. Dalam kajian tafsir Al-Quran, kaidah al-tazkir dan al-ta'nis berperan penting untuk memahami penggunaan bentuk muzakkar dan mu'annas sesuai dengan konteks bahasa. Penerapan kaidah tersebut menunjukkan bahwa pemilihan bentuk kata dalam Al-Quran memiliki ketetapan gramatikal sekaligus mengandung keindahan dan kedalaman makna.
Baik, mungkin dari teman-teman ada yang mau ditanyakan. Baik, syukran wa jazakallahu khairan ya. Terima kasih atas presentasi yang sudah disampaikan ya. Tadi sudah cukup jelas ya untuk keterangan atau penjelasan terkait dengan isim yang mudzakkar dan muannas. Berikut dengan pembagiannya ya. Tadi ada mudzakkar majazi, ada mudzakkar hakiki. Kemudian muannas majazi dan muannas hakiki, termasuk ada muannas ma'nawi dan muannas lafzi. Nah, untuk yang terkait dengan kaidah kebahasaan terkait dengan tadzkir dan taknis, itu kaidah dasar ya terkait dengan tadzkir dan taknis itu bahwa apa? Ayutabiq apa? Misalkan contoh untuk yang isim ya, antara mubtada dan khobar, ketika mubtadanya itu mudzakkar, maka khobarnya juga mudzakkar. Atau mudzakarnya manas, begitu juga dengan khobarnya juga harus manas. Begitu juga dengan sifat dan mausuf. Ya, ketika mausufnya itu mudzakar, maka sifatnya juga mestinya harus mudzakar. Ketika mausufnya itu muannas, maka sifatnya juga muannas. Begitu dengan kaidah tentang fa'il dengan fi'il, ya. Fi'il dengan fa'il, ketika fa'ilnya itu mudzakar, maka fi'ilnya juga harus mudzakar. Kalau fi'ilnya muannas, fa'ilnya itu muannas, maka fi'ilnya juga muannas. Contoh misalkan in qala Musa liqaumihi, qala Musa. Karena Musa itu mudzakar, ini termasuknya mudzakar apa ini? Mudzakar hakiki, ya. Tapi kalau dari segi apa namanya itu lafaznya termasuk kategori apa itu? Muzakkar. Mudzakar juga. Kalau di situ ada tanda termasuknya tanda taknis ya, kan tadi disebutkan ada alamat taknis, itu ada 3. Ada ta marbutoh, ada alif maksuro dan alif mamdudah. Nah, kalau Musa termasuk apa? Mamdudah. Alif Maksurah. maksuro ya. Jadi bisa masuk kategori apa? Masuk kategori muannas lafzi. Ada Tolha, ada Hamzah, ada Zakaria. Zakaria itu alif mamdudah. Zakaria, ya. Nah, kalau melihat dari lafadznya, maka termasuk kategori muannas lafzi. Tapi kalau segi makna dia mudzakkar. Mudzakarnya mudzakkar apa? Mudzakkar hakiki. Nah, kemudian kalau waqalat imratu imran. Qalat imratu. Imratu itu kan muannas, muannas hakiki. Maka fiilnya juga muannas, ya. Yaitu kaidah dasarnya, ya. Dan Al-Qur'an itu sebagian besar, ya, itu memberlakukan kaidah dasar seperti ini, ya. Ketika ada mubtada mudzakkar, khabarnya juga demikian, ya. Kemudian ketika mausufnya itu mudzakkar, itu juga demikian dengan sifatnya, atau yang ismul isyarah dan itu tadi ya. Hanya tadi ada sebagian, ya memang ada sebagian yang ternyata ya bukan tidak sesuai dengan kaidah. Ada kaidah-kaidah lain ya yang berkaitan dengan tadzkir dan tanis ini. Termasuk baru satu yang disebutkan oleh pemakalah tadi ya, bahwa ketika ada domir atau isyarah ya yang yatawassat baina mubtada dan khobar ya, yang salah satu dari keduanya itu mudzakkar dan yang lain itu muannas, maka jaza fi dhamir awil isyarah at-tadhkir wa ta'nis. Dibolehkan penggunaan mudzakkar atau penggunaan domirnya atau ismul isyarahnya itu ya baik mudzakkar atau muannas. Nah, kalau sesuai dengan kaidah ya dalam ayat yang disebutkan contoh tadi, hadza rahmatum mir rabbi ya. Hadza itu kan ismul isyarah untuk mudzakkar ya. Sedangkan rahmah itu adalah ismul muannas ya. Nah, ini kan kedudukannya ya ismul isyarah masuk kepada mubtada dan khobar ya. Maka dalam kaidah ini dibolehkan ya dimudzakarkan salah satunya ya, atau yang lainnya itu dimuannaskan ya. Jadi boleh juga hadhihi rahmatun mir rabbi ya. Tapi boleh juga ya hadza rahmatun mir rabbi ya. Nah, kemudian termasuk terkait dengan apa namanya itu ismul jinsi ya.
Apa itu ismul jinsi? Ismul jinsi itu adalah isim yang menunjukkan jenis gitu ya. Jenis sesuatu ya. Itu juga dibolehkan untuk dimuannaskan atau dimudzakarkan ya. Nah, apa contohnya kalimat ismul jinsi itu? Contohnya tadi ada at-tamr, ada al-baqar, ada an-nakhl gitu ya. Nah, makanya di dalam Al-Qur'an ya, itu ada penyebutan kata misalkan innal baqara tasyabaha alaina ya. Tapi dalam qiraat yang lain itu ada yang menyebutkan bahwa innal baqara tasyabahat alaina. Dua-duanya boleh gitu ya, dibenarkan. Karena al-baqar di sini termasuk kategori apa? Termasuk kategori ismul jinsi ya, ismul jinsi. Nah, termasuk tadi an-nakhl ya. Tadi di surah apa yang disebutkan itu contohnya di surah Al-Haqqah ya. A'jazu nakhlin khawiyah. Ya, a'jazu nakhlin khawiyah. Nakhl itu kan mudzakkar ya. Tapi sifatnya disifati dengan sifat apa? Muannas khawiyah. Misalkan nakhlin khawin, boleh juga gitu ya. Karena nakhl ini termasuk kategori ismul jinsi, ismul jinsi. Kenapa di ismul jinsi itu boleh dimudzakarkan dan dimuannaskan? Dimudzakarkannya itu i'tibar kepada apa? I'tibarnya kepada jins. Ya, jinsun. Jenis. Jenis itu kan mudzakar. Ya. Dan dimuannaskannya itu i'tibarnya kemana? Ke jamaah. Ya. Kan kalau ismul jinsi itu kan kelompok gitu ya. Kelompok. Ya, al-baqarah berarti sekelompok kawanan sapi gitu ya. An-nakhl berarti kelompok pohon kurma gitu ya. At-tamr itu kelompok kurma juga gitu ya, kurmanya gitu ya. Nah, jadi diibaratkan ya mudzakarnya itu karena ya nisbah kepada al-jins ya, al-jinsu gitu ya, jinsun. Jinsun itu kan mudzakar. Nah, kemudian dimuannaskannya ya i'tibarnya itu atau nisbahnya itu ke al-jamaah. Makanya untuk ismul jinsi itu boleh tadkir, boleh taknis. Makanya di surah yang lain, ya, surah yang lain itu di surah Al-Qamar, a'jazun nakhlin mumqair. Mumqair itu juga sifat, ya. Tapi di sini disifati dengan sifat mudzakkar, ya. Padahal nakhl itu juga mudzakkar, ya. Tapi di ayat yang lain, anakhlin khawiyah, ya. Ada contoh yang lain misalkan as-sama, sama munfatirun, ya. Idza sama'un fatarat itu dimuannaskan fi'il dan fa'ilnya ya. Kemudian idza as-sama'u munfatirun bih ya. Munfatir dikhabarkan, khabarnya itu dalam bentuk mudzakkar ya. Padahal ya kalau segi melihatinnya kan termasuk lafaz apa? Lafaz yang muannas lafzi gitu ya. Sama ngerti ya, sama. Apalagi ada tanda taknisnya. Apa? Alif mamduda. As-sama'u munfatirun bih. Tapi ya di ayat yang lain idza sama fatarat sama di apa namanya itu diberikan ya atau bentuk fiilnya itu fiil yang untuk muannas gitu ya. Ada domir mutasil, domir mustatir. Domir mustatir itu pakai domir mustatir apa? Hiya. Padahal hiya itu kan untuk muannas. Nah, ini untuk yang asama termasuk kategori ismul jinsi juga gitu ya. Sekalipun asama itu lebih banyak dimuannaskannya. Ya, baik, ada yang mau ditanyakan silahkan. Masih ada lagi beberapa ini ya. Apa namanya itu terkait dengan domair gitu ya. Jadi domair, mohon maaf, tadkir dan tanis gitu ya. Khususnya tentang muannas yang majazi dan muannas hakiki. Ya, muannas majazi dan hakiki. Nah, muannas majazi atau muannas hakiki ya, itu ketika ya mafsul gitu ya. Mafsul itu ada fasilah, ada pemisahnya ya. Maka boleh untuk kata kerjanya ya itu dimuannaskan atau dimudzakarkan ketika ada fasilahnya. Kalau dia muannas hakiki maka dia wajib untuk izharkan gitu ya, dijelaskan atau disebutkan bentuk taknisnya. Ya harus muannas gitu ya. Misalkan qalat imro'atun. Qalat imro'atun. Itu nggak boleh qala imro'atun. Ya. Kalau qala imro'atun berarti menyalahi
kaidah dasar bahasa, ya. Karena dia muannas hakiki imro'ah itu, ya. Nah, kalau dia ada fasilah, ya, qalat bil amsi imro'atun. Boleh qalat bil amsi imro'atun. Karena apa? Karena ada fasilah, ada pemisah, ya. Ketika ada pemisah, ada pemisahnya maka dibolehkan. Atau yang dibolehkan juga dibuang atau apa namanya itu ditetapkan tak tanisnya itu ketika dia itu bentuknya jamak, ya. Jadi kalau isimnya itu jamak, maka boleh dimuannaskan, boleh dimudzakarkan. Apa contoh yang jamak? Ya, contoh yang jamak itu adalah qalat al-a'rabu. Al-a'rab itu kan bentuk jamak. Ya, mestinya itu kan qala al-a'rabu, tapi di dalam Al-Qur'an penggunaannya pakai qalat al-a'rabu, qalatil a'rabu. Ya. Sekalipun boleh juga qalal a'rabu, ya. Tetapi di dalam Al-Qur'an digunakan penggunaan pakai muannas, ya. Padahal fa'ilnya adalah mudzakkar, ya. Ini karena ya dari segi apa namanya itu polanya, ya, al-a'rab itu termasuk kategori jamak, bentuk jamak. Ya, jamak itu nanti kita bahas ya terkait dengan kaidah tentang mufrad, musnad dan jamak. Jamak itu ada jamak jamak taksir, ada jamak mudzakkar salim, ada jamak muannas salim gitu ya. Nah, kalau Arab termasuk jamak juga, ya, jamaknya jamak taksir. Atau ismul jam'i. Ismul jam'i itu apa? Apa bedanya jamak dengan ismul jam'i? Ismul jam'i itu adalah mana makna jam'i, ya. Jadi lafaz yang memiliki pengertian jamak, ya. Sekalipun dia bentuknya bentuk pola kalimatnya itu bentuk mufrad, ya. Ada yang bisa mencontohkan nggak ismul jam'i itu? Lafaz yang memiliki makna jamak. Firdaus, apa contohnya? Contohnya adalah kaumun, sya'bun, qabilatun, ya. Jadi kelompok, kaum, ya, kabilah, ya. Itu kan lafadznya bentuknya mufrad tetapi memiliki makna jamak, atau mana makna jam'i, ya. Nah, ini juga boleh dibolehkan bentuk tadzkir, juga boleh bentuk taknis, ya. Nah, itu tidak ada mufradnya. Kalau bukan tidak ada mufradnya. Kalau ingin kita menunjukkan apa namanya makna mufrad untuk ismul jami itu apa? Berarti bagaimana? Misalkan komun atau qabilatun. Maka untuk menunjukkan mufrad bentuk mufradnya itu boleh di bentuk yang lain, misalkan mar'atun atau rajulun, ya. Kan bagian daripada kaum itu. Orang laki-laki atau perempuan itu. Ya, rajulun, mar'atun, ya, itu kalau ingin atau apa namanya jaishun. Jaishun itu kan tentara, tapi kelompok gitu ya. Memiliki makna kandungan kelompok, ya, kelompok tentara gitu ya. Satuan tentara jaishun itu. Nah, kalau ingin dibentuk mufradnya itu apa? Bentuk mufradnya jundiyun misalkan. Jundiyun, satu tentara berarti jundi. Tapi jaish itu termasuk ismul jamak gitu ya, ismul jam'i. Nah, ini juga termasuk dibolehkan untuk dimuannaskan atau dimudzakarkan. Ya. Nah, kalau di surah yang lain itu ada ya Yusuf misalkan qala niswatun fil madinati. Wa qala niswatun fil madinati turawidu fatahan nafsi. Itu bentuk fiilnya mudzakkar sedangkan fa'ilnya muannas, ya. Apa bedanya dengan yang tadi? Qalatil arabu amanna. Nah, dari segi penggunaan memang kan sama-sama jamak. Niswah itu juga bentuk jamak, ya. Bentuk jamak. Ya, maka boleh dimudzakarkan juga boleh dimuannaskan. Tapi ada sir, ya, atau sirul balaghi, ya. Rahasia atau makna yang terkandung gitu ya dari penggunaan bentuk fiil yang mudzakkar sedangkan fa'ilnya itu muannas atau bentuk fa'ilnya itu muannas ya fiilnya mudzakkar gitu ya.
Nah, di antara yang ini apa namanya itu yang dijelaskan atau dipaparkan oleh sebagian mufassir ya di kitab tafsirnya itu dijelaskan bahwa di antara apa namanya itu sir atau rahasia ya penggunaan tadhiru al fi'al ma'al muannas ya atau ta'nisu al fi'al ma'al mudzakkar gitu ya. Jadi ketika fiilnya itu dimudzakarkan sedangkan fa'ilnya itu muannas itu menunjukkan bahwa pelakunya adalah sedikit ya. Ya dulu alat taklil ya qillah qalil ya. Kalau yang muannasnya itu fiilnya muannas sedangkan fa'ilnya itu mudzakkar itu takdir yang menunjukkan al kasr. Qalatil Arab berarti banyak yang berkata gitu orang-orang apa namanya itu Arab itu Arab Baduy gitu ya. Arab Baduy gitu ya. Al Arabu qalatil Arabu amanna ya. Qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Nah, kalau yang di qalatin niswah wa qalat niswatun fil madinati itu kan yang berkata ya wanita-wanita atau istri-istri pejabat gitu ya. Nah, di Mesir. Nah, itu jumlahnya tidak banyak ya. Nah, tidak banyak itu. Ya, nah berbeda dengan qalatil Arab yang disampaikan sebelumnya. Baik, itu yang mungkin barangkali untuk sedikit tambahan ya. Ini karena waktunya sudah jam 10 gitu ya. Ini udah lewat ya berarti jam 10 ini. Lewat sedikit saja Ustaz. Ya, silakan barangkali ada yang menambahkan atau ada yang ingin ditanyakan satu pertanyaan saja. Ustaz, tadi izin mengklarifikasi, mungkin ada salah dengar mungkin. Tadi kayak tolha kan ya, itu kan muzakkar ya. Iya. Nah, oleh karena di ujungnya dia ada apa ciri tamar butuhnya, jadi dimuanaskan gitu ya. Enggak dimanaskan itu termasuknya apa namanya itu muannas lafzi ya. Muannas lafzi. Oh iya, paham Ya, Ustaz. tapi kalau dijamakan misalkan tolhad ya. Qalat tolhad bisa boleh dimanaskan, boleh memutakarkan. Tapi kalau dia muannasnya mudzakarnya muannasnya itu muannas hakiki maka harus atau wajib dimuannaskan secara ininya gitu ya. Berbeda dengan muannas majazi. Ya, terima kasih Ustaz. Ya. Lafadznya saja dia muannas tapi maknanya dia mudzakar. Ya. Ada lagi yang lain silakan. Kalau tidak ada kita cukupkan, silakan diberikan kesempatan kepada presentator untuk menyampaikan kalimat ininya, khitamnya atau closing statement. Falyatafadhal. Silakan, ada yang dari perwakilan kelompok 1. Kalau tidak ada, kita cukupkan dulu ya. Syukuran jazilan ya untuk para presentator. Tadi saya sudah kirim link untuk pengumpulan apa namanya tugas ya, entah itu makalah ataupun PPT gitu ya, bisa dikumpulkan di link yang sudah saya share ya. Untuk pekan depan, insya Allah kita akan melanjutkan pembahasan terkait kaidah dengan kaidah yang berkaitan dengan an-nakirah wal ma'rifah atau kaidah at-ta'rif wa tankir ya. At-ta'rif wa tankir atau an-nakirah wal ma'rifah. Syukran, jazakumullah khairan, barakallahu fikum ya. Kita cukupkan dan kita akhiri dengan sama-sama baca hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.